Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Rabu pagi ini tanggal 15 Oktober 2025. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus, selalu bersyukur kepada Tuhan. Semuanya bisa terjadi semua karena anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan sampai hari ini. Ini anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Oh, takut kita kepada Tuhan. Itu pergunakan setiap kesempatan. Tuhan berikan kita panjang umur hari ini, biar kita selalu memuliakan Tuhan. Pergunakan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk dunia, bukan untuk kedagingan, bukan untuk dosa, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu saya, Pastor Ria Rahmat, akan menyanyikan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, katakan ku lebih cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Marilah kita cinta Yesus, kita dalam milik Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran, dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu, Bapa. Ampunilah semua dosa salahku. Kuduskanlah hidup kami oleh firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Kita selalu damai dengan Tuhan, bergaul karib dengan Yesus. Kita mencinta Yesus di atas segala-galanya. Karena kata firman Tuhan 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mari, syarat kita dikenal sama Tuhan, dicinta sama Tuhan, kita harus mencintai Tuhan. Tapi sebaliknya,
Dalam 1 Korintus 16 ayat 22, terkutuk kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, kita anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Kita mau setia sekali cinta Yesus, selama-lamanya kita cinta Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain yang seinang paling sempurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Ayub 12. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan sampai saat ini. Berarti Tuhan masih berkenan sama kita. Karena firman Tuhan katakan nanti di dalam ayat 12 ayat 10 bahwa di dalam tangannya terletak nyawa sekali hidup, nafas setiap manusia. Berarti kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu bernafas, berarti Tuhan masih berkenan sama kita. Kalau sampai nafas nyawa kita diambil sama Tuhan, berarti tugas sudah selesai. Itu mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau utamakan Tuhan sebelum kita beraktivitas apapun juga. Ayo kita baca Alkitab. Rutin kita satu pasal. Hari ini kita baca firman Tuhan dari sejak kemarin kita terus baca satu pasal. Kita mencinta Tuhan dan kita mau simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Respon Ayub, demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Respon Ayub kepada temannya, saudara ya. Tapi juga dia kepada Tuhan ya. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu. Wow. Ya, dia langsung respon kepada teman-temannya, saudara ya. Aku menjadi tertawan sesamaku. Aku mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang benar dan saleh menjadi tertawan. Nah, dia katakan ini respon kepada Tuhan. Aku mendapat jawaban dari Allah. Tuhan itu responsif Tuhan. Dia cinta kita semua. Yeremia 33 ayat 3 dengan berdoa dan berseru, Tuhan menjawab setiap doa kita. Tahu persis ya, Ayub keadaan sesusah, sesulit apapun dia tahu persis. Karena Ayub mendapat cobaan yang seperti atas izin Tuhan. Berarti di dalam kendali, di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya yakin setiap kita kalau kita dekat dengan Tuhan, pencobaan seberat apapun pasti Tuhan jaga lindungi. Pasti Tuhan akan menyertai. Dan pasti kata 1 Korintus 10:13 ada jalan keluar. Ya, ayat yang kelima, penghinaan bagi orang yang celaka, demikian pendapat orang hidup aman, suatu pukulan bagi orang tergelincir kakinya, tapi amanlah kemah para perusak dan tentram mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran, kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau berlututlah kepada bumi, engkau akan diberinya pengajaran, bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Amin. Semuanya di dalam kendali Tuhan. Tangan Tuhan yang melakukan semuanya. Karena kita diciptakan dari Tuhan. Pasti dia ikut tanggung jawab. Saya seyakin-yakinnya. Setiap kita semua dipelihara sama Tuhan. Asal kita jangan keluar dari realnya Tuhan. Seperti kereta api bisa sampai kepada tujuan dari awal hingga akhir kalau tetap berjalan di dalam relnya, di dalam koridornya. Kita terpelihara kalau kita berada di dalam jalur Tuhan, di dalam rencana Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan semuanya ada di dalam tangan Tuhan yang melakukannya. Ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa sekali hidup, nafas setiap manusia. Jadi ingat, iling Bapak Ibu, setiap saudara nafas oksigen, ingat itu dari Tuhan. Jadi berarti nafas ini berkat Tuhan. Hidup ini anugerah, hidup berkat Tuhan. Pergunakan setiap anugerah kesempatan berkat Tuhan untuk Tuhan. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk dunia, bukan untuk kedagingan, bukan untuk dosa. Tapi hidup ini berasal dari Tuhan. Pergunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang lanjut umurnya. Tapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dia yang punya pertimbangan dan pengertian. Amin. Sumber pegangan yang sempurna Tuhan. Karena tak terselami. Kalau saya mau baca di dalam Roma pasal 11:33. Hikmat Allah tak terselami. Ya, jalan Tuhan sempurna. Saya mau baca Roma 11 ayat 33, demikian firman Tuhan.
Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin. Jalan Tuhan sempurna. Mari kita mau berjalan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dia mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seorang, tidak yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila yang melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah menguasai baik orang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim diborokannya. Dia mempunyai belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang seorang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakan, yang lalu memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara tidak ada jalannya. Ayat yang terakhir 25. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan yang membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Amin. Demikian firman Tuhan. Biar kita hormat dan takut. Pada Tuhan ada kuasa dan kemenangan. Di dalam Dia ada kendali. Otoritas kedaulatan yang sempurna ada di dalam tangan Tuhan. Nyawa segala manusia, nafas setiap manusia ada di dalam tangan Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Hidup adalah semua anugerah. Hidup penuh dengan tantangan, tapi jangan pernah jauh dari Tuhan. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Percaya, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Biar makin hari kita mencintai Yesus. Kita mau mengasihi Tuhan. Yesus di atas segala kali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum beraktivitas, mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita takut sama Tuhan. Setiap aktivitas apapun, mari kita berserah total kepada Tuhan. Semua kita hanya berpusat pada Kristus, karena Dia yang punya kendali. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kekuatan dan kemenangan. Nyawa segala manusia, nafas kita ada di dalam tangan Tuhan. Biar kita hormat dan takut, dan kita mau setia cinta Yesus. Sekali Yesus kekal selama-lamanya, kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.